Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Doni Pamungkas Yakti. Perkenalkan, nama saya Niwayan Satyani Pratnya-Paramita. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi yang berjudul Analisis Kritis Aliran Filsafat Perennialisme dan Behaviorisme dalam Pendidikan. Latar belakang. Filsafat merupakan suatu bidang yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan manusia dalam mencari pemahaman dan kebijaksanaan. Dalam konteks pendidikan, filsafat merupakan usaha untuk memperoleh pandangan yang menyeluruh pada bidang pendidikan. Filsafat adalah fondasi kurikulum, sehingga filsafat yang dianut oleh pendidik di suatu sekolah akan mempengaruhi orientasi, tujuan, konten kurikulum, bahan ajar, dan metode pembelajaran di sekolah tersebut. Tanpa filsafat, pendidik dapat kehilangan arah dan tidak memiliki pedoman saat merancang, melaksanakan, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Perennialisme dan behaviorisme merupakan dua dari berbagai jenis aliran pendidikan yang telah berkembang serta digunakan sebagai landasan pembelajaran. Perennialisme secara etimologis, perennial berasal dari bahasa Latin perennis, yang berarti kekal, selama-lamanya atau abadi. Sedangkan tambahan isme mengandung pengertian aliran atau paham. Dalam kamus Oxford Pelajar Tingkat Lanjut dari bahasa Inggris saat ini, perennialisme diartikan sebagai continuing throughout the whole year atau lasting for a very long time, yang berarti abadi atau kekal. Jadi, perennialisme bisa diartikan sebagai aliran atau paham kekekalan. Behaviorisme muncul pada awal abad ke-20 di Amerika sebagai cabang dari psikologi yang berusaha menemukan hubungan hukum tentang kaitan antara stimulus, rangsangan, dan perilaku behavior. Behaviorisme juga didefinisikan sebagai pendekatan eksperimental yang ketat dalam psikologi. Fokus kajian dalam behaviorisme adalah perilaku manusia. Menurut aliran ini, manusia bertindak berdasarkan pengaruh lingkungan fisik, alih-alih dorongan insting dan kecenderungan bawaan. Tokoh perennialisme yang pertama, Robert Maynard Hutchins, seorang filsuf yang berasal dari Amerika Serikat. Ia memiliki pendapat bahwa dalam pendidikan harus menumbuhkan kecerdasan dan harmoni manusia. Ia juga berpendapat bahwa tujuan pendidikan yaitu mengembangkan alat pikir dan mengembangkan daya intelektual, sehingga harus menekankan pendidikan yang bersifat universal dan rasional. Tokoh yang kedua, Mortimer G. Adler, berpendapat bahwasanya manusia merupakan makhluk rasional dan memiliki hakikat yang ada sepanjang sejarahnya. Manusia juga memiliki kemampuan intelektual aktif yang bisa melakukan berbagai tindakan, seperti halnya seni, membaca, melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir. Selanjutnya adalah karakteristik dan prinsip. Karakter dan prinsip perennialisme yaitu yang pertama adalah kebenaran bersifat universal dan tidak tergantung pada siapa, kapan, dan di mana. Yang kedua adalah kebenaran dapat ditemukan dalam great books atau karya-karya klasik, karya-karya yang dianggap agung. Kemudian pendidikan yang baik melibatkan pencarian pemahaman atas kebenaran. Pendidikan bukan imitasi kehidupan tapi persiapan untuk menghadapi kehidupan. Dan pendidikan adalah kegiatan liberal untuk mengembangkan nalar. Karakteristik dan prinsip behaviorisme. Yang pertama adalah pengkondisian klasik, yaitu terjadi ketika refleks alami melalui proses tak disadari merespons rangsangan secara otomatis. Tokoh dari teori ini adalah Ivan Pavlov. Agar siswa dapat belajar dengan senang dan maksimal, sekolah perlu memberi rangsangan positif. Misalnya, guru yang ramah, pembelajaran yang kondusif, dan administrasi yang baik.
Selanjutnya adalah pengkondisian operan yang digagas oleh B.F. Skinner yang menemukan hubungan antara penguatan dan tingkah laku. Pengkondisian operan terjadi ketika respons terhadap stimulus diperkuat. Esensi teori ini terletak pada penguatan sebagai kunci dalam memahami bagaimana dan mengapa pembelajaran bisa berjalan lancar maupun terhambat. Koneksionisme digagas oleh Edward L. Thorndike dengan prinsip bahwa belajar berasal dari pembentukan asosiasi atau koneksi antara pengalaman sensori atau stimulus dan tekanan syaraf atau respons yang dimanifestasikan secara behavioral. Ikatan stimulus dan respon yang kuat menimbulkan pembelajaran, dan begitu pula dengan sebaliknya. Selanjutnya adalah implikasi perennialisme dalam pendidikan. Orientasinya yaitu subject center dan berpusat pada guru. Aliran ini cenderung lebih otoriter dan selalu dipandang konservatif. Bahan ajarnya itu tidak bergantung pada minat siswa, tetapi pada apa yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas intelektualnya. Metode pengajarannya adalah melalui diskusi berdasarkan metode Socrates, yaitu eksposisi lisan, metode kuliah, dan eksplikasi. Implikasi pada pendidik yaitu guru yang baik adalah orang yang berpendidikan liberal, berpengetahuan luas, dan teladan intelektual dan moral. Lalu, implikasi pada peserta didiknya yaitu minat dan potensi siswa diabaikan sebab siswa dipandang belum matang untuk menentukan sendiri pengetahuan apa yang terbaik dan berguna bagi mereka. Implikasi behaviorisme dalam pendidikan. Orientasinya yaitu berpusat pada guru. Kemudian metode yang digunakan yaitu aktivitas belajar diperinci sampai pada komponen dan unit-unit kecil sederhana hingga kompleks yang disusun secara berurutan. Kemudian peserta didik memiliki tingkah laku yang beradaptasi dengan stimulus dari guru dan juga dipengaruhi oleh lingkungan. Pendidik mengarahkan siswa untuk memberikan respons yang diinginkan terhadap pasangan dan juga memberikan penguatan-penguatan. Dapat disimpulkan bahwa konsep aliran pendidikan perennialisme berdasar pada kekekalan ilmu yang berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan akal pikir dan daya intelektual serta bersifat universal dan rasional. Implikasinya pada proses belajar mengajar yaitu berorientasi pada subject center dan pembelajaran bernuansa teacher dominated classes yang disebut dengan pendidikan liberal dengan tekanan utama pada bahasa, sastra, seni, matematika, logika, dan sains. Sementara itu, aliran pendidikan behaviorisme berdasar pada tingkah laku manusia yang berkaitan dengan stimulus dan respon. Suatu kegiatan yang kurang disenangi bisa ditingkatkan menjadi disenangi dan mengaitkannya dengan kegiatan yang lebih menyenangkan. Meskipun pendekatan ini telah dikritik untuk digunakan dalam pengaturan pendidikan umum, namun menunjukkan hasil yang positif untuk anak-anak dengan masalah baca. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar.